Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan 10 menit bersama Tuhan. Dan dalam sesi kali ini sesuai dengan janji saya, kita sama-sama akan belajar mengenai pemakaian kata sesat. Pemakaian kata ini memang menjadi agak sedikit kontroversial karena ada yang pro dan kontra. Namun sebenarnya kalau semua umat Kristen mendalami atau mengerti tentang arti kata sesat ini, maka dipastikan tidak akan menimbulkan banyak polemik ataupun polemik yang berkelebihan. Yang menjadi bahan polemik adalah penggunaan firman Tuhan yang tidak tepat sebagaimana seharusnya, sehingga menimbulkan kekacauan di dalam penggunaan istilah kata sesat ini. Inilah maksud utama dari firman Tuhan yang akan saya bawakan dalam bentuk berseri ini, sebab tidak mungkin semua dapat dibahas dalam waktu yang sangat singkat ini. Kita akan belajar kata sesat dari KBBI. Arti sesat adalah menyimpang dari kebenaran. Jadi kalau dimasukkan ke dalam pengajaran agama, yang dimaksudkan sesat adalah ajaran yang menyimpang dan tidak berdasarkan kebenaran. Artinya, untuk mengajarkan agama yang berdasarkan kebenaran, kita harus bertumpu pada ayat-ayat yang benar, bukan pada ayat-ayat yang dipaksakan ataupun pada penafsiran-penafsiran yang dipaksakan karena adanya kepentingan tertentu. Kita semua tahu bahwa kalimat yang dipergunakan di dalam Alkitab itu bermacam-macam. Ada yang memang bersifat kalimat biasa, artinya dapat ditafsirkan menurut harfiah atau literal di dalam kalimat tersebut. Ada yang berupa perumpamaan, ada yang bersifat hiperbola, ada kalimat yang memberikan kiasan ataupun simbol-simbol. Namun apa yang dikatakan Alkitab mengenai kata sesat ini? Mari kita lihat di Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Dalam konteks kalimat tersebut muncul ketika orang Saduki dengan seenaknya menafsirkan ayat yang berhubungan dengan orang yang mempunyai 7 suami lalu mati. Jadi Alkitab jelas mengatakan bahwa orang yang menafsirkan ayat dengan sembarangan, dengan maksud melecehkan atau yang tidak mengerti maksud dari firman Tuhan, namun menerjemahkan dengan seenaknya itu dapat disebut penyesat. Jadi sebutan penyesat itu jangan ditimbulkan oleh imajinasi kita yang seringkali jauh melampaui apa yang dimaksud di dalam Alkitab maupun dalam KBBI. Jadi kalau Yesus melakukannya, jelas itu bukanlah sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama Kristen. Jadi kita sebagai umat Kristen jangan juga alergi memakai kata tersebut. Namun pemakaian kata sesat tersebut juga tidak boleh sembarangan. Harus memenuhi apa yang dikatakan Alkitab, yaitu pengajaran yang berlawanan dengan maksud daripada ayat di dalam Alkitab. Jadi kata sesat atau penyesat itu tidak hanya dituduhkan kepada mereka yang jelas mengajarkan agama yang berlawan dengan Alkitab, tetapi mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup lalu berusaha menafsirkan ayat-ayat di dalam Alkitab dengan sembarangan, maka mereka ini dapat juga disebut penyesat. Bahkan Tuhan Yesus pun mengatakan sesat kepada murid-muridnya. Mari kita lihat di Matius 17 ayat 17. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari."
Kalau kita baca konteks dalam ayat itu, Yesus merasa kecewa kepada murid-muridnya karena mereka tidak cepat mengerti apa yang dikehendaki oleh Yesus, padahal mereka sudah cukup lama mengikuti Yesus, atau mereka tidak atau kurang percaya sehingga kuasa tidak terjadi atas diri mereka. Jadi kata sesat ini boleh kita katakan pada mereka yang sudah diajar firman dengan baik tetapi tidak mau menerima firman dengan baik, yang selalu menolak, yang selalu memperdebatkan firman Tuhan. Atau kepada mereka yang katanya Kristen, yaitu pengikut Yesus, tetapi tidak beriman kepada Yesus. Demikian juga dengan jemaat yang tidak mendapatkan pengetahuan Alkitab yang baik dan benar, sehingga dengan mudah dapat disesatkan oleh pengajaran yang kelihatannya baik dengan pikiran manusia. Itu semua dapat dikatakan penyesat. Misalnya ada orang yang datang dengan tutur kata yang baik, yang sopan kalau berbicara, menjadi penolong dan seterusnya. Namun pengajaran penafsirannya berlawanan dengan Alkitab. Jelas bukan landasan untuk menyatakan mereka itu sebagai orang yang baik. Landasan hukum kita adalah firman Tuhan. Apapun yang mereka perbuat selama ajaran mereka menyimpang dari Alkitab, maka harus kita katakan sesat. Jangan terpengaruh dengan tindakan jasmani atau oleh perilaku mereka, bujuk rayu mereka, manisnya perkataan yang keluar daripada mereka, bahkan termasuk perilaku mereka yang kelihatannya sangat bagus. Iblis pun dapat melakukan hal yang sama. Apalagi kita yang sudah mengetahui bahwa firman Tuhan yang mengatakan bahwa manusia tidak dapat berbuat apapun juga jika tidak menempel pada pokok anggur. Yaitu dapat kita lihat di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, mustahil mereka dapat berbuah manis. Jadi kalau mereka tampaknya berbuah, tentu buahnya itu adalah semu atau palsu. Bahkan mungkin buah itu beracun. Memang Alkitab sudah mengingatkan adanya penyesat, yaitu di 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dunia. Untuk lebih jelasnya, jemaat Tuhan dapat membaca seluruh pasal tersebut untuk mendapatkan pengertian yang lengkap serta merenungkannya. Jadi sekarang pilihan ada di tangan kita. Jika kita percaya pada ajaran yang bersumberkan pada Yesus yang kita anggap sebagai kebenaran Alkitab, atau ajaran manusia yang membuat kitab sucinya sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Semuanya itu mempunyai konsekuensi masing-masing. Demikianlah perenungan pada pagi hari ini. Kita harus bisa memutuskan dengan bijak mana ajaran yang kita pilih, sehingga nanti tidak menyesal di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.